Prinsip negara hukum adalah konsep fundamental di dunia barat modern, terutama di Amerika Serikat. Faktanya, tamu saya hari ini menyebut Amerika Serikat sebagai negara paling gemar berlitigasi di dunia dan mempertanyakan mengapa, sementara secara internal negara hukum memiliki nuansa hampir religius di ranah internasional Amerika Serikat dan negara-negara barat pada umumnya berperilaku seolah-olah aturan dibuat hanya untuk pihak lain. Bersama saya kembali hari ini, Ali Borhani, ahli strategi geopolitik dan nulis The Future Early di Substack. Ali, selamat kembali. Ali, welcome back. Senang bisa bertemu. Well, thanks for coming online again. Baik, terima kasih sudah datang lagi. Kami bilang ingin membahas topik ini yang sebenarnya sudah kamu tulis di Substackmu, dan saya sarankan semua orang juga membacanya di sana. Aturan untukku, tapi bukan untukmu. Bagaimana kamu menafsirkan sindrom yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat ini? Pertama-tama, sangat menyenangkan bisa kembali ke Triality Studies pada saat semangat litigasi ini begitu jelas terlihat. Saat kita berbicara, Presiden Trump sedang menuntut BBC atas potongan pidato yang salah edit. Saya sudah lama memikirkan hal ini. Namun, untuk memberikan sedikit latar belakang dan konteks tentang litigasi dan semangat litigasi, saya terkejut ketika mengetahui bahwa setiap tahun ada sekitar 50 juta kasus litigasi di Amerika Serikat. 15? 15? Tidak. 50. 50 ya 50. Setiap tahun ada 50 juta kasus litigasi di Amerika Serikat. Setara dengan seluruh populasi Spanyol berada di pengadilan sebagai penggugat atau tergugat. Secara keseluruhan, litigasi menyumbang sekitar 2% hingga 3% dari PDB domestik Amerika. Percaya atau tidak? Membingungkan. Itu berarti 1 dari 6 atau 7 orang di Amerika Serikat terlibat dalam semacam proses hukum. Ketika memikirkannya, kita menyadari bahwa semangat ini sudah sangat mengakar di dalam negeri. Namun, ketika berbicara tentang akuntabilitas global, saya heran bahwa Amerika Serikat hampir tidak pernah, sejauh yang saya ingat, menjadi pihak lawan dalam suatu kasus global. Bahkan ada kasus di dalam negeri, Pascal, kasus kopi McDonald's yang terkenal. Demam mentas the wanita boleh iposim votis nol kuat tanari sebut. Ikabelich, Anthiturath and Bubble Rumad, Selixen Drain, Inning Spakesench. The house and injures himself and sues the homeowner. So United States is, not. Jadi, Amerika Serikat tidak asing dengan litigasi. Namun, ketika berbicara tentang tanggung jawab global, ini adalah sebuah paradoks. Negara itu telah menghindar, atau mungkin hampir tidak ada yang pernah membawa Amerika Serikat ke pengadilan. Dan hal itu terus terlintas di pikiranku. Semangat intervensi dan perang tanpa akhir, pergantian rezim, operasi rahasia yang kini bahkan terang-terangan, seperti di Venezuela, yang akan kita bahas. Dan fakta bahwa tidak ada yang berkata, "Hei, Amerika Serikat, sobat, apaan ini? Aku akan menuntutmu ke pengadilan." Semuanya dimulai pada tahun 1953 di Suran, penggulingan Mossadegh, dan pemerintahan yang terpilih secara demokratis di sana. Democratically elected government of Iran, and then from there it went all the way to, Dan dari sana, semuanya berlanjut ke, kamu tahu, Guatemala, operasi rahasia yang didukung oleh kepentingan United Fruit Company, lalu ke Kuba, yang tidak berhasil, kemudian ke Bolivia bersama Che Guevara, lalu ke Chile, kemudian ke Ekuador, lalu ke Venezuela, dan sekarang Brasil, sebagai bagian dari intervensi tahun 1970-an di Amerika Latin. Tapi sekarang semuanya terbuka. Tidak ada lagi pura-pura bahwa, "Hei, kami hanya berusaha membawa demokrasi. Kami akan mengirim kapal perang, dan kami tidak puas, kami akan menggulingkan rezimnya." Selubung sang kaisar telah tersingkap. The veils of the emperor are off. And that brings about this question that Dan itu menimbulkan pertanyaan ini. Bukankah seharusnya ada akuntabilitas atas perubahan jalannya sejarah bangsa-bangsa? Di mana posisi kita dalam hal intervensi masa lalu ini? Dan apa yang muncul ke permukaan dari waktu ke waktu? Di mana, seperti yang secara terbuka diakui oleh Amerika Serikat misalnya, soal Iran dan penggulingan rezimnya. Jadi ini bukan sesuatu yang bersifat mitos. Ini adalah pengakuan terbuka dari Madeleine Albright,
yang mengatakan, ya, kui menggolengkan Harrisburg Springs causing Gringdom, konskui burka, hablebeska. Inikah letak premis Marcus Risa pada acualianisme. I think the premise of my paper is about exceptionalism. Yeah, so the thing is that this exceptionalism Ya jadi begini, paham keistimewaan ini berkuasa dan impunitas juga berkuasa di ranah internasional. Dan bukan seolah-olah tidak pernah ada kasus pengadilan. Maksud saya, yang paling terkenal mungkin adalah kasus Nicaragua melawan Amerika Serikat, di mana Nicaragua benar-benar menyeret AS ke hadapan Mahkamah Internasional atas kasus kontra dan dukungan AS terhadap upaya penggulingan perubahan rezim di Nicaragua. Dan sebenarnya, banyak hal yang tidak berjalan baik dalam kasus itu, termasuk beberapa putusannya. Tetapi pengadilan memang menetapkan bahwa ada tanggung jawab yang harus ditegakkan, bukan begitu? Kasus seperti itu di hadapan pengadilan hukum internasional jarang terjadi. Saat ini, kita kembali memiliki satu kasus terhadap Israel dan sebagainya, dan sesekali juga terhadap Amerika Serikat. Namun secara keseluruhan, kasus-kasus tersebut sangat jarang, dan konsekuensinya pun sangat meragukan. Karena ICJ, tentu saja untuk melaksanakan keputusan apapun, memerlukan Dewan Keamanan, jika para pihak tidak melakukannya sendiri. Dan tentu saja, di Dewan Keamanan ada Amerika Serikat. Namun pada saat yang sama, kita memiliki pengadilan lokal dan domestik di AS. Tahukah Anda mengapa tidak ada gugatan class action terhadap pemerintah AS oleh kelompok kepentingan di AS? Saya rasa, sejujurnya, contoh yang Anda sebutkan adalah kasus yang sangat terisolasi. Dalam sebagian besar kasus, ini adalah Amerika Serikat melawan dunia, dan Amerika Serikat bertindak lebih dulu. Anda tahu, ini seperti, sekali lagi, sejujurnya, jika seseorang ingin membuat perumpamaan, seperti pencuri yang membobol rumah, terluka, lalu menuntut pemiliknya. Perilaku Amerika Serikat telah menunjukkan sikap pengecualian, dari Hiroshima hingga Nagasaki, ke kampanye Shock and Awe di Irak, hingga operasi Midnight Hammer. Tidak ada rasa, semua dipikir, negara-negara secara individu memiliki sedikit sekali ruang gerak atau kemampuan untuk bertindak secara efektif melawan Amerika Serikat. Individually against the United States. But where we have arrived, Pascal, is I think there is a growing... Tapi Pascal, posisi kita sekarang adalah, menurut saya, ada ketidaknyamanan global yang semakin meningkat terhadap perilaku AS, baik di antara sekutu maupun lawan. Dan itulah mengapa saya berpikir bahwa gugatan class action global bukan tentang mencoba menekan Amerika Serikat hanya untuk menyeretnya agar membayar kompensasi. Ini bukan sekadar, "Hey, datang dan bayar kami." Berikut angka lain untuk Anda dan audiens Anda. Ada sekitar 3 juta kecelakaan mobil setiap tahun yang mengakibatkan cedera whiplash di Amerika Serikat. Rata-rata kompensasi untuk cedera whiplash atau leher adalah sekitar $20.000, berkisar antara 10.000 hingga 50.000. Kalikan itu, dan hasilnya sekitar 60 miliar kompensasi untuk cedera whiplash setiap tahun di AS, bukan? Kau menerapkan 70 tahun campur tangan, semacam tabrak lari geopolitik, menumbangkan rezim dan pemerintahan di seluruh dunia, dan semua itu berjumlah sekitar $4.2 triliun dalam bentuk kompensasi. Ini bukan hanya soal ganti rugi finansial. Ini tentang aturan berkendara yang lebih baik. Ini tentang mengatakan, "Hey, Amerika Serikat, kamu datang dan menumbangkan sebuah rezim." Tapi ada jauh lebih banyak dari itu. Bukan hanya soal mengganti pemerintahan, dampaknya berlangsung selama puluhan tahun. Itu memengaruhi jutaan orang. Kau tahu, ada sebuah kasus di Amerika Serikat ketika AS menggugat Kanada antara tahun 1938 dan 1941. Kasus itu disebut Arbitrage Smelter, di mana emisi belerang dari Kanada dilepaskan ke wilayah Amerika Serikat, dan AS mengklaim kerusakan lingkungan, serta meminta Kanada bertanggung jawab. Environmental harm and held Canada accountable. So there are even precedents at that level that, hey, Jadi, bahkan ada presiden di tingkat itu, seperti, "Hey, kamu datang dan merusak lingkungan saya." Sebagai negara bangsa, kamu harus dimintai pertanggungjawaban, bahkan jika kamu adalah tetangga ramah saya, Kanada.
Lalu bagaimana dengan semua jejak emisi yang berasal dari perang dan operasi perubahan rezim? Kita berada di ambang COP30 dan era iklim, bukan? Jadi, bukan hanya Amerika Serikat yang datang dan menyingkirkan Mossadegh, lalu muncul era Shah, kemudian revolusi, dan 8 Senin perang dengan Irak, yang terlangsung oleh Amerika Serikat. Ini adalah operasi yang berlangsung selama decades dan meninggikan luka permanen pada jiwa jutaan orang. Permanent scars on psyche of millions of people. So for a nation that is so, Jadi, untuk sebuah bangsa yang begitu, kamu tahu, terikat pada litigasi dan supremasi hukum, dan begitu berkomitmen terhadapnya, sampai-sampai Presiden Trump selama 4 hari terakhir mengatakan, saya punya kewajiban untuk menuntut BBC karena sebuah klip, bukan? Bukankah seharusnya bangsa-bangsa lain juga memiliki kewajiban untuk bersatu sebagai Global South, sebagai komunitas mayoritas global? Karena dalam kasus yang berdiri sendiri, mereka tidak punya peluang. Tidak mungkin. Bukankah seharusnya BRICS Plus, seharusnya Global South, berkata, ini adalah daftar keluhan kami. Bisakah kita mengaitkannya dengan dialog di mana setidaknya Amerika Serikat akan memvisualisasikan apa yang dilakukannya terhadap arah takdir, sejarah, dan rakyat kami? Ya, saya setuju, Mo. Pertanyaannya adalah, pengadilan mana yang sebenarnya memiliki yurisdiksi? Saat ini, sayangnya belum ada. Tapi saya pikir ada preseden dan ada keselarasan yang mulai terbentuk. Ini mengingatkan saya pada pembicaraan tentang Tina. Tidak ada alternatif selain dolar, bukan? Jadi kita bisa saja berkata, oh, tidak ada alternatif selain jalur PBB dan sebagainya. Namun saya pikir, dengan gerakan keadilan iklim yang kita lihat, gerakan itu masih hidup dan dinamis. Jika kita melihat apa yang terjadi di COP30 kemarin, orang-orang datang dan berkata, Jovetic were happy me. Jika Anda melihat pendapat penasihat dari ICJ, seperti yang Anda katakan, tentang dana kerugian dan kerusakan di bawah Perjanjian Paris, dan saya pikir Anda tahu, litigasi strategis di pengadilan internasional dan nasional, tidak kekurangan firma hukum Amerika yang sangat kompeten, yang saya yakin akan menanganinya. Maksud saya, percayalah, jika ada yang akan mengambil ini, itu pasti firma hukum atau pengacara Amerika. Atau saya akan katakan seorang arbiter yang sadar sipil dan berorientasi pada litigasi. Karena hal ini tidak akan terjadi di ruang sidang Delhi atau saya tidak tahu. Tidak, itu juga akan menjadi cara paling efisien untuk benar-benar menggunakan sistem peradilan AS untuk hal ini. Tapi saya cukup yakin ada sesuatu dalam buku peraturan Amerika Serikat yang menghalangi hal itu. Karena, secara teori, apa yang akan mencegah seorang korban Irak dari bom cluster AS untuk menuntut militer yang menjatuhkan bom cluster itu pada mereka, bukan? Tapi saya cukup yakin ada semacam paragraf di suatu tempat dalam buku peraturan AS yang menyatakan, memang, tindakan di konflik militer terdapat dalam kasus pengidul dan perintah S. As betul, Spursting. Nah, kamu benar sekali, karena ada undang-undang yang sudah dikodifikasi. Undang-Undang Kekebalan Kedaulatan Asing AS tahun 1976, dan juga Undang-Undang Kekebalan Negara Inggris tahun 1978, yang menyatakan bahwa suatu negara berdaulat pada umumnya tidak dapat digugat di pengadilan negara lain tanpa persetujuannya. Dan itu sungguh mencengangkan. Pada dasarnya, ini seperti mengatakan bahwa secara prinsip, seorang pencuri bisa menyatakan sejak awal bahwa kamu tidak bisa menuntut mereka jika mereka membobol rumahmu di pengadilanmu sendiri, di lingkunganmu sendiri, bukan? Tapi itu tidak menghapus tanggung jawabnya. Dan aku ingin menegaskan, Pascal, ini bukan hanya soal pembalasan. Ini adalah masalah dampak lintas generasi bagi kredibilitas Amerika Serikat. Ini adalah negara dengan 390 juta penduduk di dunia yang berjumlah sekitar 8 miliar dan harus hidup berdampingan. Jadi ini bukan hanya soal hati nurani, tetapi juga soal kredibilitas bagi generasi Z. Tanggung jawab juga ada pada generasi berikutnya, menurut saya, untuk bertanya,
Seperti apa dunia yang kita warisi dari para pembuat kebijakan, politisi, dan kongres kita? Namun sejujurnya, tidak ada pengadilan yang dapat menangani masalah ini hari ini. Meski begitu, itu tidak berarti kita tidak boleh mengajukan pertanyaan tersebut. Tidak, Anda benar sekali. Negara-negara ini seharusnya tidak hanya berkumpul dan berkata, "Baiklah, kamu kembali ke militer." Okay, and you go back to military, and I don't even want to go just to that direction of. Dan aku bahkan tidak ingin masuk ke arah itu. Kamu tahu, uranium yang telah habis, Fallujah, Irak, dan Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima, serta Fat Man yang dijatuhkan di Nagasaki. Nama-namanya aja sudah membuat kepala berputar, bukan? Tapi itu bukan intinya. Maksudku, lihatlah Pinochet. Dia sedang didesak untuk diekstradisi. Jadi ya, memang ada seluruh perselisihan antara Spanyol, Chili, dan Inggris. Karena Inggris saat itu merupakan pelindung besar Pinochet pada masa Thatcher dan sebagainya. Pertanyaan kuncinya di sini adalah, apa peran Amerika Serikat dalam Pinochet dan penggulingan Allende? Tidak semuanya berkan angkatan bersenjata. Ini juga tentang operasi rahasia. Tapi, ketika mereka datang dan mengakuinya, itu benar-benar membuat tercengang. It's just, it's just mind-boggling. No, but you're right. Tidak, kamu benar. Masalahnya adalah, kita telah membangun lembaga-lembaga yang mampu membatasi penggunaan kekerasan di dalam negara kita. Dan lembaga-lembaga ini cukup berhasil. Ya, pelanggaran hukum terjadi. Dan ya, kekerasan masih terjadi. Tapi secara keseluruhan, kita telah menemukan cara, setidaknya di Amerika Serikat, di mana supremasi hukum dan kemampuan untuk beracara menjadi bagian yang sangat penting dari sistem tersebut. Namun, kita belum menemukan cara untuk menerapkannya dalam skala global bagi 8 miliar orang. Jadi, dalam arti tertentu, jika kita berhasil membuat para korban kekerasan di luar negeri dapat mengakses pengadilan di negara yang menyebabkan kerugian, itu akan mengubah permainan. Dan itu sebenarnya akan menjadi cara yang efisien untuk mengubah permainan. Karena sistemnya sudah ada, sudah berjalan, dan kita sudah tahu bahwa itu berfungsi. Ini adalah industri bernilai miliaran dolar. US how money to a time. That gets peki menu systemem tall. So question is, how do we open that? Well, I think there are precedents. Ya, saya pikir ada preseden untuk hal itu juga. Jika Anda ingat, setelah Irak menduduki Kuwait, Pengadilan Internasional mendorong Irak untuk menjalankan program kompensasi selama beberapa tahun guna membayar 52 miliar dolar kepada warga Kuwait. That was Strosa Premeling International. The Book of Thenediu Domestic. Tidak, saya setuju denganmu. Tapi yang saya coba katakan adalah bahwa bahkan ada preseden seperti, "Hei, kamu datang dan menduduki sebuah negara, kan? Atau kamu menyerang sebuah negara, kamu harus membayar kompensasi." Jadi, mengapa hal yang sama tidak berlaku ketika kekuatan besar menyerang negara yang lebih kecil? Karena merekalah yang harus memunguti bom-bom itu. Because they have to pick the bombs. You're the two witness within. Like this. The United States even has a law that allows them. Amerika Serikat bahkan memiliki undang-undang yang mengizinkannya di dalam negeri untuk pergi dan menyerbu Den Haag jika perlu, jika ada warga AS atau sekutunya yang ditahan oleh ICC, seperti benar-benar di penjara ICC. Sejauh itulah undang-undang domestik Amerika Serikat melindungi kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan di luar negeri. Ability to project force outside. I hear you, but I think we're entering. Saya mengerti maksudmu, tapi saya pikir kita sedang memasuki dunia multipolar. Era pasca Perang Dingin sudah berakhir. Dan saya pikir, seperti yang dikatakan Martin Luther King, waktu yang tepat untuk melakukan hal yang benar adalah selalu sekarang. Jadi saya rasa waktu juga penting. Tidak ada kepura-puraan seperti yang saya katakan. Ketika Amerika Serikat mengirim kapal perang ke pantai Venezuela dan berkata, "Kami terbuka," bahkan sekutu-sekutunya merasa canggung dan bertanya, apa maksudnya ini? Maksud saya, ada kasus Kanada, juga Greenland. Jadi saya pikir waktunya tepat. Dan itu salah satu unsurnya. Dan sekali lagi, kembali ke isu lingkungan dan COP30 yang sedang berlangsung saat ini. Banyak dari operasi ini tidak hanya berkaitan dengan anak-anak yang kehilangan anggota tubuh, atau seperti yang kita tahu, masalah kota-kota yang terkikis, serta ratusan ribu rumah dan pabrik, dan sebagainya.
Ini juga tentang degradasi tanah. Ini tentang, seperti yang kita tahu, iklim dan suhu di bagian selatan Teluk Persia, serta bagian selatan Iran dan Irak, di mana semua lahan rawa telah hilang, seluruh keanekaragaman hayati telah lenyap. Suhu pada bulan-bulan musim panas, Juli dan Agustus, tercatat di atas 50 derajat di beberapa kota. 50 derajat. 50%. In cities, 50%. 50 Celsius, sorry, 50 Celsius. 50 derajat Celcius, maaf, 50 derajat Celcius. Di atas 50 derajat Celcius. Peningkatan sekitar 4,5-5 derajat selama 20 tahun terakhir. Ini sungguh mencengangkan. Dan ketika Anda berbicara dengan orang-orang yang paham, mereka berkata, ya, tentu saja, lingkungan telah dirusak, dinodai. Anda tahu, pencemaran tanah. Lalu muncul para pengungsi dan migran sebagai akibat dari semua hal ini. Kemudian mereka datang ke pesisir Eropa dengan perahu kecil dan kapal dan, ya Tuhan, semua kesengsaraan kita disalahkan pada para pengungsi yang datang. Namun kita tidak menelusuri ke hulu dan bertanya, apa dampak dari tindakan-tindakan ini? Bagaimana hal ini memengaruhi kita sebagai sebuah kolektif? Anda tahu, organisme yang dimodifikasi secara genetik, organisme yang dimodifikasi dan diintervensi secara geopolitik, itu tidak baik bagi kesehatan kita. It's not good for the health. No, it's not at all, which is why we actually... Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Itulah sebabnya kita sebenarnya perlu memiliki beberapa solusi untuk hal itu. Namun, begitu tindakan kekerasan atau kerusakan ekologis melampaui batas negara, begitu menyentuh tingkat internasional, hal itu menjadi jauh lebih sulit untuk ditangani melalui pengadilan. Meskipun dalam skala kecil, ada cara untuk melakukannya. Maksud saya, kita sebenarnya memiliki cara untuk menangani perusahaan internasional, bukan? Melalui sistem perjanjian yang telah dibuat, melalui opsi litigasi yang tersedia di berbagai yurisdiksi, termasuk gagasan seperti yurisdiksi universal, di mana suatu negara dapat, jika ada entitas di wilayahnya, bahkan jika tindakan itu tidak dilakukan di sana, mengajukan kasus terhadap entitas tersebut jika terbukti bahwa ini misalnya merupakan masalah hak asasi manusia universal. Namun, hal itu menjadi jauh lebih sulit dilakukan terhadap pemerintah. Misalnya, Zedagzig Straits. Apakah memiliki resources di Mangloi lokal kepada brands terhadap negara lain? Picked up a case against another state within the UK. Maksud saya, misalnya ada kasus reparasi kolonial untuk Mau-Mau, di mana Inggris membayar sejumlah uang simbolis, sekitar 20 juta kepada para korban penyiksaan di Kenya. Maksud saya, beberapa angka ini bahkan terasa seperti lelucon. Ini bukan hanya soal uang, atau seperti yang saya katakan, kasus Inggris atau kasus PBB tentang Irak dan Kuwait. Saya tidak tahu banyak tentang itu. Tapi saya rasa Anda tidak akan menemukan banyak kasus seperti itu di antara sekutu barat atau negara-negara vasal, karena mereka adalah bagian dari kelompok yang hanya menyaksikan begitu. Jadi bukan seolah-olah saya akan mengatakan bahwa Irak khususnya adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh Amerika Serikat. Tidak, itu juga merupakan upaya bersama di sini. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa kita harus beralih dari rasa bersalah menuju akuntabilitas. Dan ketika kita memikirkan gagasan tentang terorisme, bahwa terorisme itu mengerikan, bahwa itu adalah penggunaan kekuatan dan paksaan untuk memaksakan perubahan politik, ya itu mengerikan menurut saya. Tetapi kemudian, perubahan rezim menurut pandangan saya adalah bentuk terorisme yang paling terlembagakan. Ya karena itu dilakukan di bawah bendera, tahu kan? Saya datang dan berkata, baiklah, ini adalah... Dan itu membawa saya pada sesuatu yang ingin saya bicarakan sedikit denganmu. Seluruh gagasan tentang kesehatan mental. Terutama selama seperempat abad terakhir, ini menjadi masalah yang semakin besar. Terutama karena para pemuda dan pemudi, dalam kepolosan mereka, dikirim ke medan perang ini. Mereka kembali dengan gangguan stres pasca trauma, dan mereka menjadi luka bagi bangsa mereka, Amerika Serikat, dan semua negara barat yang terlibat dalam petualangan semacam itu. Namun kita lupa bahwa PTSD tidak hanya dimiliki oleh para veteran yang kembali. PTSD juga dialami oleh orang-orang yang telah menjadi sasaran agresi ini selama beberapa generasi. Ini bukan hanya gangguan stres pasca trauma,
tetapi juga gangguan stres pratrauma. Ketika Amerika Serikat mengayunkan kesombongannya seperti pedang Damokles, mengatakan, kami mungkin akan menyerangmu, kami mungkin akan menghancurkanmu. Dengan kampanye kejut dan kagum, tingkat kortisol dalam tubuh manusia pasti melonjak tinggi. Jika Lloyd Racing untuk mengukur pelepasan kortisol yang disebabkan oleh kebijakan terbuka dan tertutup Amerika, seseorang bisa saja berkisah, kau telah merusak kesehatan Matthew, Amerika Serikat. You've damaged my mental health, United States of America. So because of that, forget the military. Jadi karena itu, Mental health, lupakan I'll take militer. you to the court. Kesehatan mental, aku akan menuntutmu ke pengadilan. Karena di AS, bahkan hingga sekitar 1,5 tahun yang lalu, sebelum masa jabatan kedua Trump, mereka masih mengadakan pelatihan tentang mikroagresi. Untuk para staf, apa itu mikroagresi di tempat kerja? Jika kamu mengajukan pertanyaan ini, jika kamu berperilaku seperti itu, kamu mungkin menyakiti perasaan rekan kerjamu. Jadi kamu bisa dikenai teguran, atau, kamu tahu, pembicaraan dengan HAR. Bagaimana mungkin sebuah negara yang begitu peduli terhadap mikroagresi di lembaga keuangan dan korporasi Amerika justru melakukan makroagresi di seluruh dunia? Have macroaggressions around the world and have zero recourse. Instead po yung Jill and Terry ganyu. You know, so Aysan, yatadala was his steadier. Kidrin ko ping flying. Kitara snoop to stetsumarin ni for sal. Then gets Harris Mug. have to work together. These are things Hal-hal seperti sulit long telah semamak sebagai nialak. Kamu tahu, ini si Bill Grace Beath sekarang sebagai madith. No, you're right about it. You're absolutely right. Kamu benar tentang itu. Kamu benar sekali. Pertanyaannya adalah, dan sejauh ini belum ada yang menjawab ini, bagaimana kita akan membangunnya? Bagaimana kita memaksa sistem hukum AS dan sistem peradilan Eropa terbuka bagi para korban agresi eksternal? Maksud saya, jelas jawabannya adalah melalui tindakan parlemen, bukan? Maksud saya, Kongres di AS, House of Commons, dan House of Lords di Inggris, dan seterusnya. Mereka harus membuat undang-undang yang secara eksplisit menyatakan, tedengani bahwa pengerdidinamika nantiuk mentortor hinimbegi populasi dasing. Can be used for the retribution of foreign populations. Now that won't happen because Sekarang, itu tidak akan terjadi, karena orang-orang yang duduk di posisi tersebut sepenuhnya sadar bahwa hal itu akan menghilangkan kemampuan negara mereka untuk berkuasa tanpa batas, karena itulah yang mereka inginkan. Beberapa di antara mereka lebih, beberapa kurang, tetapi tidak ada lembaga yang bisa diharapkan untuk melemahkan kekuatannya sendiri, kebebasannya sendiri untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Jadi pertanyaannya bagi kita, sebagai orang Chilepalan, bahkan di demokrasi dan sebagainya, bagaimana kita memulai proses yang akan memaksa perubahan itu terjadi? Force that change. I think, like many other things, it's always Saya pikir, seperti banyak hal lainnya, ini selalu tentang mengemukakan pemikiran, gagasan, dan pertanyaan keluar sana. Banyak hal seperti ini, menurut saya, mirip dengan urun dana. Dan dengan urun dana, saya rasa kita memerlukan pendanaan moral. Kita memerlukan, menurut saya, sebuah buku besar tanggung jawab global yang akan meninjau agresi masa lalu dan bahkan yang masih berlangsung. Maksud saya beberapa dokumen ini sedang dirilis, diungkap, dan dideklasifikasi. Dari semak tawe gedewersan. Perman uthrates, judi mulai bahkan hanya Amerika lafch, lepistual pugan diuslai. I mean, if you start even in Latin America alone, forget the world. I mean, if Latin America is a continent, yeah, and I'm not talking Maksud about saya, Argentina. jika Amerika Latin adalah sebuah benua, dan saya tidak sedang membicarakan Argentina, anggap saja Argentina dikesampingkan. Untuk mengatakan kawan, kamu adalah tetangga kami di utara, kamu benar-benar telah merusak bagian lingkungan kami. Dan jika kasus peleburan di Kanada menjadi presiden, bisakah kita berdialog? Setelah itu, jika ada suatu mekanisme, katakanlah ke depan, maka setiap bentuk campur tangan yang terjadi seharusnya disertai kompensasi retroaktif. Setidaknya, itu akan menjadi semacam mekanisme untuk mencegah tindakan-tindakan semacam ini. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan, kamu tidak bisa mengadakan pelatihan tentang apa yang saya sebut mikroagresi, tapi kemudian menjadi poros utama dan raja mikroagresi tanpa dimintai pertanggungjawaban. Itu tidak masuk akal. Sama sekali tidak akal. Held account, it doesn't fly. It just doesn't fly. And as I
Tidak, Ali, masalahnya adalah benda itu memang bisa terbang. Itulah yang sebenarnya terjadi. Masalahnya, seharusnya tidak bisa. Seharusnya tidak terbang, tapi nyatanya bisa. I agree with you, but I think, Saya setuju denganmu. Tapi menurut saya, seperti halnya segala sesuatu, ada faktor model alternatif di sini. Jadi sekarang, meskipun kita mungkin tidak menyukai Tiongkok dalam semua aspeknya, dan Tiongkok juga memiliki kelemahannya sendiri, ada kekuatan besar yang bersaing, bukan hanya di jalanan dengan BYD dan Tesla, bukan hanya dengan DeepSeek dan OpenAI, tetapi juga dengan meluncurkan inisiatif keamanan global dan inisiatif peradaban global, bukan? Jadi mulai cerita hari ting menesna atas bukit, mulai berkisar. Ada charity yang berklap-klip di pulsni towards Porbury's Global South, dan keberkat, oh, itu miik. Somewhere else as well, that the global south are saying, oh, that's interesting. So, would in that global security initiative... Jadi, dalam inisiatif keamanan global dan inisiatif peradaban global, itu akan ada mekanisme, kan? Atau ruang yang mengatakan, teman, ini adalah neraca dan catatanmu atas kekacauan yang telah kamu buat selama 70 tahun terakhir. Kedepan, setiap campur tangan akan diperlakukan sebagaimana mestinya. Dan harus ada jalan penyelesaian bagi komunitas dan negara di seluruh dunia. Jadi ya, menurut saya, membawa yurisdiksi ICJ secara otomatis ke dalam keanggotaan PBB masuk akal. Juga harus menyudahi, serais kita, saya bersyarat, saya desengkelup. Hari klub non dalam utsina masuk ekspedisi yang kesejas. They don't let you in without a tie or a jacket. And luckily that's already the case. I mean, Untungnya, hal itu sudah berlaku. Maksud saya, setiap negara anggota dapat membawa kasus ke ICJ, dan ICJ dapat menanganinya. Masalahnya adalah pada penegakan. Karena jika negara yang dinyatakan bersalah tidak mematuhi keputusan ICJ, maka ICJ dapat meneruskannya ke Dewan Keamanan. Dewan Keamanan, kalian satu-satunya badan di PBB yang memiliki hak untuk menggunakan kekuatan, tolong tegakkan. Dan disitulah kita menghadapi hak veto dari 5 kekuatan besar. That's Grace. That's the catch-22 of the ICJ. And I think those five are in many ways. Dan saya pikir kelima hal itu, dalam banyak hal, meskipun di permukaan tampak memiliki dinamika masing-masing, tetap akan ada ruang dan peluang sesuai dengan realitas zaman. Maksud saya, apakah India menjadi bagian dari 5 permanen? Apakah Inggris harus keluar atau menyerahkan kursinya? Hal-hal seperti itu, siapa yang tahu? Tapi jangan lupa bahwa kita adalah hasil dari evolusi, hasil dari perkembangan. Jika Rosa Parks tidak berdiri di bus itu, jangan wan laki-laki step mat. Martin Luther King bersuara mering mesem dras masman item berlanjut. Menegasi penting. Segregation may have continued. So ideas matter. I once heard something really interesting. Saya pernah mendengar sesuatu yang sangat menarik. Orang kecil membicarakan orang lain, orang biasa membicarakan peristiwa, dan orang hebat membicarakan gagasan. Itulah sebabnya studi netralitas menjadi forum yang baik untuk semua orang. Dan saya hanya ingin menyampaikan ini sebagai semacam gugatan class action global terhadap Amerika Serikat. Jika saya punya solusinya, saya akan memulainya dari tahun 1953 dan Mossadegh di sana. Tapi saya pikir kita sudah sampai pada titik di mana kita perlu mengatakan secara retrospektif, inilah neraca keuangannya. Ini adalah utang kartu kreditmu atau kekurangan kredit yang telah kamu gesek melalui kudeta, operasi, dan sebagainya. Kedepan, tingkat bunganya melonjak tinggi. The interest rate is shooting to the roof. The interesting thing about this is that Kau tahu, hal yang menarik dari ini adalah bahwa konstitusi banyak negara barat sebenarnya memuat dalam tingkat yang sangat besar hak-hak warga negara terhadap negara. Untuk memastikan bahwa selembar kertas itu, aturan paling mendasar dari masyarakat, menjamin bahwa negara tidak bisa begitu saja menggilas rakyatnya, bukan? Dan Amerika Serikat adalah salah satu konstitusi tersebut. Contoh lainnya adalah hukum dasar Jerman. Mereka tidak menyebutnya konstitusi, tetapi hukum dasar yang pada dasarnya mencakup bagian penting yang menyatakan tidak ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh negara, dan individu sebenarnya memiliki hak untuk membela diri terhadap negara. Jadi, dan tentu saja seluruh bagian litigasi dan sebagainya itu kemudian didasarkan pada gagasan bahwa tidak
tidak, And tidak, of course, tidak. the entire litigation part and so on is then based upon the idea that no. I mean, you can even go and sue your government if you have been Maksud mistreated, saya, because at the end kamu of the day, bahkan bisa government menuntut is not pemerintahmu the jika kamu regime diperlakukan who tidak rules, adil, it is karena pada akhirnya administration pemerintah that bukanlah in a raja way yang berkuasa you atasmu. of Pemerintah your adalah own sebuah power, administrasi then, yang look berkat for otoritasmu they sendiri, do pemberdayaanmu something wrong, sendiri, then you berusaha sue them. menciptakan You never ketertiban. opened that again Tapi to the jika other mereka side. melakukan kesalahan, kamu bisa I menuntut don't mean mereka. to ask you to Kita tidak pernah membuka solve hal this itu lagi problem, but keluar. maybe also like to Saya tidak listen. bermaksud memintamu untuk menyelesaikan masalah ini, tapi mungkin juga bagi orang-orang yang mendengarkan. Bagaimana caranya membuka hal itu keluar? Bagaimana caranya memastikan bahwa Palantir bisa dituntut atas anggota tubuh yang hilang akibat perangkat kehancuran mereka di negeri-negeri jauh? Karena hal itu akan mengubah seluruh perhitungan dari kompleks militer industri yang terkutuk itu. The goddamn military industrial complex. Well, the irony there is, I'll come back. Nah, ironi di situ adalah, nanti saya akan kembali ke apa yang bisa kita lakukan. Tapi ironinya adalah, ketika saya melihat misalnya Invictus Games di Inggris, yang ditujukan untuk para veteran, Anda tahu, sponsor di sisi lapangan, para pria muda, tampan, dan sehat yang pergi berperang di Irak dan kembali tanpa anggota tubuh. Dan kemudian sponsor dari ajang itu di sisi lapangan adalah Boeing. Sponsor of the games on the side is Boeing. So was Race to Defy. You say potato, I say potato. Kau tahu, kau bilang kentang, aku bilang kentang. Mais kompleks militer industri tentu saja punya peran besar di dalamnya. Pertanyaan kuncinya, menurutku, adalah seperti apa Amerika yang akan diwarisi oleh generasi Z? Seperti apa Amerika yang ingin tampil di panggung global dalam dunia multipolar? Bukan begitu. Jadi menanggapi poinmu, Pascal, sekali lagi, aku tidak punya jawabannya. Aku hanya melemparkan gagasan ini. Yurisdiksi ICJ secara otomatis berlaku bagi anggota PBB. Perluas yurisdiksi universal untuk agresi dan intervensi ilegal agar ada catatannya, dan cetaklah. Sebuah badan seharusnya mencetaknya dan berkata, inilah dia. Inilah laporan nilai dari apa yang telah diakui, diungkap, dideklasifikasi. Bentuklah indeks akuntabilitas global untuk melacak dan mempublikasikan pelanggaran. Transparency International. Aku ingin ada Aggression International. I want an aggression international. Akuntabilitas internasional. Accountability international, right? What is it? Accountability International, kan? Apa itu sebenarnya? Kamu tahu, seluruh kerangka keadilan iklim dan rekonstruksi ini, aku punya usulan. Aku bilang kita butuh konflik karbon global. Tidak, kompas dan penetapan harga konflik karbon global. Kamu tahu berapa ton bahan bakar jet yang digunakan? Kerusakan, mobilisasi 200-400 ribu pemuda dan pemudi Amerika, menempatkan mereka selama 20 tahun, penyediaan logistik, penghancuran, memperhitungkan nilai karbon yang digunakan untuk membangun kota-kota itu sejak awal. Lalu penjaga pantai dan bahan bakar laut yang mereka gunakan, serta pemindahan, dan kemudian rekonstruksi jutaan rumah, serta penerbangan sipil dan bahan bakar jet yang harus menghindari wilayah udara tersebut. It's a salkinch bunar membiyus. Nambit in the dut verberg ansrang. Pascal. Talong zingrakan hydroglitanies itu big barbican arming of our house and MEC. And if you Minsan may may tit po for spelom with manem, remind no to tsui, yagapo. And Pascal, I think being mindful of your time in beautiful. Saya pikir, mengingat waktu Anda di Jepang yang indah dan sesi kita, semua orang sedang membicarakan AI akhir-akhir ini. Maksud saya, AI dapat membantu kita membuat buku besar atau mensimulasikan emisi. Jika AI dapat memecahkan struktur protein, saya yakin bahwa jika ada kemauan, kita dapat mengukur dampak dan mensimulasikan konsekuensi dari beberapa intervensi, agresi, perang, dan perubahan rezim ini. Namun lebih dari itu, hal yang paling penting adalah bahwa kita tidak hanya membutuhkan kecerdasan buatan, kita membutuhkan kebijaksanaan yang autentik. Karena tanpa itu, segala hal lainnya akan sulit dicapai. Dan jika Anda ingat, beberapa bulan lalu, para astronot Amerika sempat terdampar, dan Elon Musk harus turun tangan karena tidak adanya akses Rusia ke stasiun luar angkasa internasional untuk membawa mereka kembali.
And that reminds me that, we are... Itu mengingatkan saya bahwa kita adalah makhluk manusia yang hidup di bumi. Bahkan mereka yang pergi ke luar angkasa pun ingin kembali. Jadi sebaiknya kita belajar untuk hidup berdampingan dan saling memahami. Saya akan meluruskan mitos bahwa Martin Luther King yang mengatakannya. Sebenarnya itu adalah Theodore Parker, yang pada abad ke-19 dalam sebuah khotbah mengatakan sesuatu seperti ini. Saya tidak berpura-pura memahami alam semesta moral. Lengkungannya panjang, pandangan mata saya hanya mencapai sedikit. Saya tidak dapat menghitung lengkungannya dan menyelesaikan bentuknya berdasarkan pengalaman penglihatan. Saya dapat menebaknya melalui hati nurani. Dan dari apa yang saya lihat, saya yakin lengkungan itu mengarah pada keadilan. Jadi harapan saya adalah kita mengarah ke sana. Saya tidak punya jawabannya. Ya benar, kamu benar. Yeah, you're right, and I'm glad that you brought that up also. Dan saya senang kamu menyinggung hal itu. Seluruh topiknya sebenarnya. Karena bagi saya, pertanyaannya bukan tentang niat kamu, saya, atau orang lain. Saya tahu bahwa 99,9% orang akan setuju bahwa kita seharusnya memiliki semacam sistem akuntabilitas, membuat penilaian dan sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana membangunnya. Karena seperti yang dia katakan dengan benar, kita adalah satu planet, miliaran manusia, hanya melayang di ruang angkasa. Tapi masalahnya, kita melayang dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi bukan seolah-olah kita bisa memulai dari awal yang benar-benar kosong. Dan kita juga tidak bisa berharap bahwa Tuhan atau alien atau AI tiba-tiba akan memberikan kita sistem yang kita butuhkan. Kita terjebak dalam sistem yang kita miliki sekarang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan sistem yang ada untuk mencapai yang lebih baik? Saya rasa hal yang Anda soroti adalah bahwa sudah ada sistem yang berjalan. Sistem itu berfungsi di dalam, tetapi tidak di luar. Tidak berfungsi secara internasional. Jadi, apa ide cemerlangnya? Apa satu hal yang kita butuhkan untuk menyatukan keduanya dan membuatnya berfungsi? Ya, jelas, tidak ada dari kita yang tahu. We just have with your pledge through you tour, qualks definitely. Ab mekanisme. Imitu gimnetin ni the mats Matthew. Like, what's the mechanism? How do we create that mechanism? I think some of the best people to Saya pikir beberapa orang terbaik untuk menjawab hal ini, atau untuk mengembangkan argumen lemah yang kita coba susun dari dua esai itu, adalah komunitas hukum di Amerika Serikat. Dan mengatakan bahwa semua orang di AS mendukung, sejalan dengan, atau kamu tahu, menyetujui atau mengonfirmasi kebijakan pemerintah mereka. Itu akan naif. Ada banyak pemikir brilian di sana. Mereka lebih memahami sistem hukum mereka. Kita telah melihat hal ini, kamu tahu. This is Watergate. Hingga Skars Wandrisket and dengan Instay Tobacco. Remember it kusol. Tistaze jalo. When there is a will, there is a way. As I said, it's not our job necessarily. Seperti yang saya katakan, bukan tugas kita untuk berkata, selalu seperti ini, jadi harus terus seperti ini. Dan bukan tugas kita untuk berkata, ini tongkat sihirnya. Tugas kita adalah melakukan percakapan, berdialog, dan menyatakan bahwa ada masalah kesehatan mental global yang bersifat kolektif, dan kita tidak boleh bersikap hemat dalam hal kecil, tapi boros dalam hal besar ketika menyangkut posisi moral, khawatir tentang mikroagresi, namun bersikap bebas terhadap makroagresi. Itu pendapat saya. Ya tidak, seharusnya tidak seperti itu. Sayangnya memang begitu, tapi seharusnya tidak. Jadi sekali lagi, pertanyaannya adalah bagaimana memperbaikinya. Tapi Ali, terima kasih banyak sudah mengangkat hal ini. Terima kasih sudah menyoroti isu ini yang... Masyarakat kita, terutama di Barat, memiliki unsur-unsur yang saling bertentangan. Sangat bertentangan. Sebenarnya munafik. Orang-orang yang ingin menemukanmu baik mengunjungi spot early. Di minit megigip memu. What other places are there to find you? aliborhani.com and if any of these subjects aliborhani.com. Dan jika salah satu dari topik ini menarik bagi Anda, saya rasa kita sedang berada di masa ketika bisnis global agak kebingungan menghadapi dunia yang terpecah, dunia multipolar, apapun istilah yang Anda gunakan. Jadi, ada pelajaran yang bisa diambil untuk memahami apa yang akan terjadi pada komunitas kita dan juga bagi dunia usaha. Jadi senang sekali. Terima kasih sudah menyebutkannya, Pascal. Dan tentu saja, kami senang bisa mendengarkan lebih banyak dialog Anda
dan pekerjaan hebat yang Anda lakukan di Neutrality Studies. Tapi ya, jika Presiden Trump merasa berkewajiban menuntut BBC karena sebuah klip yang disunting secara keliru, maka dunia seharusnya juga merasa berkewajiban memikirkan gugatan bersama atas semua kesalahan demi dunia yang lebih baik. Di mana jawabannya? Saya tidak tahu. Tapi mari kita lanjutkan percakapan ini. I don't know, but let's continue the conversation. Thank you very In the mass of the Stotel, Ali Borhane, through his worth time. into the description. Have a Mete malam, Streisand, Spiegel. Bye.